Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gelvin Ilhamdani dengan NIM F1E122158 dan program studi Sistem Informasi Ruangan 2. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai presentasi hasil rangkuman materi dasar-dasar sains teknologi. Dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MSI. Materi pertemuan kelima, 4 macam pengetahuan. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contohnya, air digunakan untuk menyiram tanaman. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan dan sebagainya. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contohnya, bumi berputar pada porosnya. Air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan seterusnya. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya, seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Adapun pengertian pengetahuan menurut beberapa para ahli di Indonesia. Menurut Mohatta, pengertian ilmu pengetahuan menurut Mohatta bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. 2. Dadang Ahmad S. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad S. adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Dan masih banyak lagi pengertian-pengertian pengetahuan menurut para ahli. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya. 1. Pengetahuan langsung. 2. Pengetahuan tak langsung. 3. Pengetahuan indrawi. 4. Pengetahuan konseptual. 5. Pengetahuan partikular. 6. Pengetahuan universal. Dan adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum. Ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 untuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. 3. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera lainnya, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri atau melalui perhatian.
Adapun beberapa pengertian kesadaran menurut para pakar. 1. Freud. Menurutnya, pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. 2. Carl Gustav Jung. Dalam pandangannya, kesadaran terbagi menjadi tiga macam, yang mana satu dengan lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran, kolektif atau kolektif unconscious, dan ketidaksadaran pribadi. Dan masih banyak lagi pengertian kesadaran menurut para pakar. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran. 1. Dapat digunakan dalam membentuk keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. 2. Dapat digunakan dalam mengarah atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. 3. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah, dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Sifat-sifat pemikiran. 1. Skeptif. 2. Subjektif. 3. Relatif. Kesimpulan, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan dan meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptif, subjektif, dan relatif. 2. Materi pertemuan ke-6. Sifat kebenaran ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja, air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman atau kebenaran pengetahuan biasa atau common sense menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis, dan bersifat intersubjektif. Agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi, pengetahuan melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah.
Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi. Bahkan juga ada pendidikan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan, contohnya membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan tiga hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik, dan dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seorang membangun pengetahuan, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Pernyataan-pernyataan dikatakan benar apabila ada keruntutan di dalamnya. Artinya pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Contohnya, semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Penggaris ini berbentuk segitiga, jadi jumlah sudut penggaris ini 180 derajat. Teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Contohnya, semua besi bila dipanaskan akan memuai. Teori pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Jadi, tidak cukup bila suatu pernyataan dilihat secara korespondensi atau koherensi. Hal yang lebih penting adalah apakah pernyataan itu dapat dilaksanakan, ditindaklanjuti dalam perbuatan yang bermanfaat. Apabila sesuatu itu bermanfaat bagi manusia, berarti sesuatu itu benar. Apabila sesuatu ide yang brilian dapat dilaksanakan secara operasional, barulah ide tersebut benar. Contohnya, pernyataan sesuai besi bila dipanaskan akan memuai, mempunyai kebenaran pragmatis bagi tukang pandai besi atau pabrik untuk menjadi alat-alat yang bermanfaat bagi manusia. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya, mengenai penetapan satu Syawal, sebagian Muslim di Indonesia mengikuti fakta atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang dipenuhi. Menurut Jürgen Habermas, konsensus harus memenuhi syarat. 1. Keterpahaman, maksudnya hal yang dibicarakan dapat dipahami. 2. Diskursus atau wacana, ada dialog antar ide. 3. Ketulusan atau kejujuran, semua kepentingan atau interest kemukakan sehingga ada keterbukaan. 4. Otoritas, orang yang terlihat dalam konsensus memang memiliki kewenangan untuk itu.
sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa, seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Teori kebenaran semantis. Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkal tumpuannya pengacu atau referen yang jelas, jadi memiliki arti maksudnya menunjukkan pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi, teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan atau tergantung peran dan fungsi pernyataan itu. Mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Teori kebenaran logik. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Menurut teori ini bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan. Karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling. Agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencarian kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau tiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, maka dalam teori ini lebih mengedepankan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Apa saja sih sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dan proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kesimpulan dianggap benar bisa dapat melalui dedukasi atau induksi. Jika dedukasi kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dari proposisi tertentu yang dianggap benar, jika induksi yang dilakukan adalah proses generalisasi atau yang mengungkapkan hubungan tertentu di antara berbagai fakta yang telah ditemukan. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, semua orang yang rasional bisa memahami kebenaran ilmiah ini. Atas dasar ini, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran yang berlaku universal atau dapat diterima oleh semua orang yang dapat menggunakan akal budinya secara baik. Salah satu catatan yang perlu diberikan di sini adalah bahwa sifat rasional perlu dibedakan dari sifat makhluk akal, reasonable. Sifat rasional terutama berlaku bagi kebenaran ilmiah. Sifat masuk akal ini terutama berlaku bagi kebenaran tertentu yang berada di luar lingkup ilmu pengetahuan. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 2 sifat empiris dan kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. 3. Materi pertemuan ketujuh. Materi hukum ilmiah. 1. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan
lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan secara akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B, dalam bentuk hukum hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Dalam ilmu pengetahuan, pengertian teori lebih baku, yakni teori haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang terpantau dan dapat membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Bill Newton Smith telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberi penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, simplicity. 2. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuk hukum ilmiah. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data, merumuskannya ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan di lapangan sains. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam yaitu 1. Bersifat netral, 2. Bersifat universal, 3. Sifat lebih pasti. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum yang lain mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekadar tidak disengaja. 3. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami secara suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang bisa kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan daripada akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Hukum dengan filsafat hukum. Ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Anda yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah. 3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta dan gejala.
4. Berfungsi untuk membereksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Baiklah, sekian hasil presentasi rangkuman materi dasar-dasar sains dan teknologi. Saya Gelvin Ilhamdani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.